Ini belum apa-apa Anda sudah bikin statement di media, Anda sudah ngomong tidak karu-karuan, bahkan Anda datang ke lokasi alat berat kemarin katanya, ya demo di situ, bahkan Anda datang ke kantor desa macam-macam, dan Anda sudah nulis status seperti itu, nadanya provokator, provokasi, padahal saya nggak pernah ketemu sampean, nggak pernah ngobrol sama sampean, lebih-lebih saya nggak pernah merugikan sampean. Bahkan Kiai Rifai sendiri itu, ketua Ansor, kepengurus Ansor tadi itu, ketua Pak Rifai yang tadi, Haji Rifai itu ngomong di depan saya, ngomong di depannya menantunya Ustaz Subhan, ya metoro anu alen, apa itu bahasa Maduranya itu, nanti akan titip anaknya yang sekarang masih mondok, titip di pesantren itu. Wallahi, bila perlu nanti saya siap mati berkalang tanah di sana hanya gara-gara mau bangun pesantren. Jadi besok akan ada sejarah dicatat oleh negara ini, dulu ada orang mati gara-gara mau bangun pesantren, dimasa sama orang, sama Ansor, sama Banser gara-gara mau bangun pesantren. Siapa? Gus Nur, Sugi Nur Raharjo. Mungkin akan tercatat sejarah seperti itu, nggak masalah. Ayo Pak Kapolres, Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Kodim, Pak Dandim, Pak Intel, Pak semua tanpa terkecuali, Malaikat Jibril sekalipun, ulama sekalipun, saya datang, bismillah, tanyai saya, sidang saya, mubahalah saya tunggu itu, bener-bener saya tunggu itu, dan saya siap dicatat sejarah kalau memang harus saya mati berkalang tanah gara-gara bangun pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku semua, sahabatku, tantretan kapi, umat jamaah dimanapun berada, mudah-mudahan pagi ini dan seterusnya kita semua tambah berkah rezekinya, berkah ilmunya, berkah nafasnya, sisa umurnya, lancar ekonominya, lunas hutangnya, dan insya Allah besok endingnya husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin, amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku semua, saya akan apa ya istilahnya, klarifikasi atau mengimbangi atau apalah ya, terserah Anda ngasih judul. Intinya sudah viral di berita online, pesantren, rencana pembangunan pesantren Gus Nur di Besuki Situbondo ditolak oleh Ansor, oleh kiai-kiai, tokoh-tokoh situ, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi gini, intinya kemarin sudah kita keluarkan video yang kemarin, ya, rencana saya bangun pondok pesantren di Besuki, ya, terus kemudian beritanya menjadi rame, intinya ditolak. Nah, saya ambil satu contoh teman ya. Saya bacakan satu berita saja, setelah itu supaya kita nggak melebar kemana-mana, supaya fokus, saya ambilkan satu berita saja. Ini sudah disiapkan sama admin tadi, Anda bisa buka di Google, pembangunan pondok pesantren Gus Nur di Besuki, gitu aja sudah muncul nanti ya. Nah, ini saya ambilkan satu contoh, tak bacakan satu ini aja biar nggak melebar teman-teman ya. GP Ansor dan sejumlah tokoh menolak pendirian pesantren Sugi Nur Raharja di Besuki. Sugi Nur Raharja itu nama asli saya. Nah, ini fotonya, ini beritanya, berita nasional Situbondo. Nanti biar di screenshot sama admin. Oke, sekarang kita akan ngomong dengan hati yang dingin, kepala yang jernih, pagi-pagi, tanggal berapa ini? Tanggal 25 Juli hari Sabtu, jam 6:30 pagi.
Saya baca beritanya ya. Ini baru contoh satu, nanti Anda buka sendiri, teramat banyak di situ. Nah, ini kalau tidak saya klarifikasi seperti ini, nanti menjadi badai fitnah. Kasihan umat, kasihan rakyat yang tidak tahu apa-apa, nanti ikut nanggung dosanya, ikut nanggung ruginya, kan eman. Tidak masalah kok, jadi nggak jadi bangun pesantren di situ itu tidak masalah ya. Hidup saya tidak pernah ada beban, nggak ada masalah. Jadi alhamdulillah, nggak jadi ya alhamdulillah, terserah Allah sajalah. Pokoknya jawabannya tetap alhamdulillah. Nah, cuman kita luruskan sekarang. Oke, kita baca ya. Berita Nasional ID Situbondo, keinginan Sugi Nur Harja alias Gus Nur mendirikan pesantren Tahfizul Quran Karomah 13 cabang Palu di daerah Dam Goa Nogosromo, Desa Belimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo mendapat penolakan dari GP Ansor Situbondo dan sejumlah ulama Besuki. Catat dulu ya, catat kurung. Mendapat ulama dari GP Ansor dan sejumlah ulama Besuki. Oke, sejumlah ulama. Oke, mudah-mudahan nanti saya bisa ketemu dengan ulama-ulama yang katanya di sini menolak itu. Saya ingin ketemu, saya ingin takdim, apa alasannya, kenapa, pokoknya nanti begitulah ya, insya Allah. Terus kemudian kepastian pendirian pesantren Tahfizul Quran Karomah 13 cabang Palu di Kabupaten Situbondo diungkap sendiri oleh Gus Nur melalui channel YouTube Rif Organizer. Dalam konten tersebut Gus Nur mengaku saat ini ya sedang menginap di Hotel Utama Raya Banyuglugur Situbondo. Ya, waktu saya di lokasi ada, saya katanya sih MC, beliau berprofesi sebagai MC dan beliau sebagai YouTuber. Dan beliau punya channel namanya Rif Organizer. Beliau ngevlog di situ. Nanti tak tampilkan linknya, Anda klik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga masih pada berkabar baik. Sebaik kabar Arif Java di sini. Arif Java kali ini tengah berada di atas Dam Gua Nogosromo, Belimbing, Besuki, Situbondo. Ya. Nah, barang salah satu rekan di sini, ada di situ ada Pak Kades Belimbing, ya, bersama orang-orangnya juga, ya. Pak Kades, hello. Pak Kades Tono semakin keren aja ya. Dan di sini, alhamdulillah ada Gus fenomenal. Wow. Ada Gus Nuril. Assalamualaikum Gus. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Gak apa-apa ya Gus, lanjut. Iya, iya, alhamdulillah. Nah, Subhan, sorry. Wah, ini terkaget-kaget. Senang juga saya Gus. Allah. Di Besuki didatangi sama Gus Nuril. Sehat ya Gus ya? Alhamdulillah. Gimana ceritanya nih Gus? Mohon maaf, kok bisa ke Besuki, ke Belimbing ini? Takdir Allah, saya hanya hidup melayani cahaya, melayani takdir. Terserah ya. Saya mau bangun pesantren, niat, cari lokasi, muter-muter. Ada apa, lokasi cocok, harga nggak cocok, harga cocok, lokasi nggak cocok. Nah, begitu ketemu ini, harga cocok, lokasi cocok, masyarakat cocok. Semuanya mendukung. Nah, semua mendukung. Pak Lurah langsung turun tangan ya, Pak Lurah. Alhamdulillah. Iya, minta doa restunya ya untuk teman-teman Besuki, hamba Allah yang Besuki, Situbondo dan sekitarnya. Kita akan bikin pondok pesantren Tahfidz Quran cabang Palu. Cabang Palu. Kita di Palu sudah ada. Nah, ini cabangnya nanti. Kalau Anda jeli, sebenarnya di Rif Organizer itu nggak ada masalah. Beliau baik sama saya, santun sama saya. Semua orang yang ada di situ baik sama saya, hangat sama saya. Pak Lurah juga hadir waktu itu. Nah, intinya beliau ngevlog di situ. Oke ya? Ya. Di Besuki Situbondo akan dibangun pondok pesantren Tahfidzul Quran cabang Palu. Apa yang saya lakukan ini hanya melayani Allah, melayani takdir. Saya bangun pesantren, cari lokasi, muter-muter, ada lokasi cocok, harga nggak cocok, harga cocok, lokasi nggak cocok. Begitu ketemu lokasi ini, Dam Gua, lokasinya cocok, harganya cocok, masyarakat cocok, minta doanya untuk hamba Allah masyarakat Besuki, Situbondo dan sekitarnya, kata Gus Nur menjawab pertanyaan YouTuber tadi itu. Ini saya baca berita teman ya. Nih, dan insya Allah berita ini valid.
Sementara itu, Ketua Umum GP Ansor Situbondo Yogi Kripsian Sah SSPT MSI menyatakan sikap menolak adanya pendirian pesantren milik Gus Nur, di mana menurutnya semua masyarakat Indonesia, terutama warga NU, mengetahui sepak terjang dari Sugi Nur atau Gus Nur yang dinilainya telah menyakiti perasaan kader-kader Ansor dan Banser. Catat ya. Oh, jadi ini saya baru tahu nih sekarang. Ketua GP Ansor Situbondo Yogi Kripsian itu menyatakan sikap menolak. Oh, berarti yang menolak adalah Bapak Yogi ini berarti ya, yang ini narasumbernya ini ya. Dan mengatakan seluruh warga Indonesia, masyarakat Indonesia dan warga NU mengetahui sepak terjang saya, katanya ya. Baik, yang sering menyakiti kader-kader Ansor. Baik, saya lanjut. Secara organisasi sikap kami menolak, tapi pada prinsipnya GP Ansor manut perintah kiai-kiai kita. Bagaimanapun kita tahu bagaimana sepak terjang si Sugi Nur yang sudah sering menyakiti perasaan kader kami. Kami menahan teman untuk bergerak dan menunggu komando dari kiai, tutur Yogi. Dalam waktu dekat ini GP Ansor akan mempertanyakan status dan peruntukan tanah lokasi yang diklaim sudah dibeli oleh Gus Nur. Orang mendirikan bangunan itu harus ada IMB-nya. Apa tidak ada IMB-nya atau tidak? Peruntuknya untuk apa? Itu dari segi perizinan. Dari segi lainnya, kalau dia sudah menyakiti kita, ya cuma ada dua hal, kompromi atau konfrontasi, kata Yogi. Penolakan keras juga datang dari ulama daerah Besuki Ki Haji Zainul Mu'in Husni. Melalui akun Facebooknya, kiai dan tokoh wilayah Besuki tersebut menyebut jika pendirian pesantren oleh Sugi Nur merupakan berita duka karena dia berdiri di wilayah Besuki Situbondo. Oh, berarti ada ulama Besuki Kiai Haji Zainul Mu'in Husni ya, melalui akun Facebooknya begitu ya. Oh, ini status yang ditulis di Facebooknya ya. Baik, saya baca. Inilah tulisan Kiai Haji Zainul Mu'in Husni di akun Facebook miliknya. Nih, ini kiai ulama daerah Besuki ya, bikin status di Facebooknya kurang lebih seperti ini. Si penghujat NU, Ansor dan Banser itu mau bangun pesantren di Besuki. Tanda seru. Dek, tampilkan aja nanti screenshot. Masih ingat Ustadz Karbitan yang pernah melontarkan pernyataan bahwa ulama itu bukan hanya manusia tapi ayam, entok, dan ular pun ulama. Itulah si Sugi Nuraharja yang populer di YouTube dengan nama Gus Nur. Bukan hanya itu, dia juga pernah menghujat NU, Ansor, dan Banser. Banser seragamu, Banser hatimu iblis. Lihat kebobrokanmu dalam NU, Banser, Ansor, bobrok. NU itu sakit, Banser itu sakit. Nah, berita dukanya adalah bahwa si Sugi, si Gus Nur ini mau bikin pesantren tahfidz di Blimbing Besuki, tepatnya di Dam Gua, dengan dikawal oleh Ustadz Haji Dodi Harmudi. Terus apa? Sementara, oke, itu statusnya beliau ya. Kita lanjut beritanya. Sementara saat wartawan media nasional masih kesulitan mendapatkan nomor kontak Haji Dodi Harmudi sebagai perimbangan pemberitaan untuk pemberitaan berimbang menunggu konfirmasi dari Haji Dodi atau pihak Gus Nur secara langsung. Wah, ini keren ini. Rupanya ini berita ini bagus ya, imbang berarti ya, independen. Rupanya Situbondo, berita nasional ID Situbondo ini berusaha menghubungi Haji Dodi untuk mengimbangi berita ini, tapi katanya beliau tidak menemukan alamat atau nomor handphonenya Haji Dodi. Baik, itu berita yang beredar di media sosial, saudaraku. Nah, sekarang untuk Ketua GP Ansor Mas Yogi dan siapa tadi ulama tadi itu, Kiai Mu'in pun, sekarang saya langsung yang akan menjawab. Saya langsung ya. Dan insya Allah hari Senin saya akan merapat, kalau tidak Senin Selasa. Karena sekarang saya belum bisa kemana-mana, masih ada urusan yang sangat penting. Insya Allah Senin atau Selasa saya akan merapat ke sana. Nah, sebelum saya merapat, oke, sekarang akan kita jawab pelan-pelan. Perhatikan.
umat jamaah, umat Islam dimanapun berada, bahkan Nahdiyin sekalipun ya, wabil khusus Nahdiyin. Perhatikan saudaraku, poin pertama. Saya dapat lokasi di situ itu dari Haji Dodi. Haji Dodi itu LC ya, beliau saya kenal ya Haji Dodi itu. Gus lewat santri-santrinya Gus Toha, Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso kalau tidak salah. Ya, di Bondowoso waktu itu. Lewat santrinya Gus Toha saya kenal Pak Haji Dodi ini. Gus, di sini ada lahan 2 hektar. Harganya murah. Monggo disurvei. Itu Haji Dodi. Karena saya posisi di Bondowoso, mau pulang ke Malang otomatis lewat Besuki. Ya sudah, karena kebetulan satu arah, saya singgah. Maghrib nyampe di lokasi di Dam Gua itu. Nyampe, pemandangannya sudah agak mulai gelap tapi masih kelihatan. Nah, karena lihat pemandangannya kok bagus gitu kan, dan keburu maghrib, akhirnya saya mengalah. Saya nggak jadi pulang ke Malang, saya nginap di hotel karena saya paginya niat akan survei tanah itu lagi. Malam itu saya nginap di hotel Utama Raya di Banyuglogur. Baru besok setelah ba'da subuh saya meluncur ke sana sama Haji Dodi. Lihat lokasi di Dam Gua itu. Nah, setelah itu baru saya sama Haji Dodi dibawa ke tokoh masyarakat di sana yang katanya juga ketua atau pengurus NU. Nah, saya ke sana silaturahim ya, ke rumahnya Haji Rifai dan Ustadz Subahan. Haji Rifai ini kalau saya tidak salah ketua yayasan atau bagaimana gitu, dan Ustadz Subahan ini menantunya itu juga Ustadz Qori, dan beliau adalah pengurus Ansor atau pengurus Banser. Kami di sana gitu kan, silaturahim ngobrol. Nah, dari obrolan itu kami semakin akrab. Nah, sejak itulah kami diajak survei dengan Ustadz Rifai ya, dengan Ustadz Subhan. Kami berhari-hari bersama di situ. Bahkan saya sempat bikin acara donasi di situ, di rumahnya Ustadz Subhan situ, di yayasan situ. Kira-kira dari lokasi yang mau dibangun pesantren itu ya jalan kaki lah insya Allah. Nah, untuk melengkapi saya putarkan, perhatikan ya, kita akan ngomong dengan hati ini, dengan ilmu, dengan logika. Ini salah satu cuplikan waktu saya bikin acara di situ. Saya tampilkan cuplikannya. Serta Mas Dodi. Saya potong aja ya, nggak usah semuanya. Saya hanya ingin menyampaikan selamat datang di Desa Sumberanyar, Kecamatan Deli Banteng ini. Semoga Gus Nur serta Ibu dan Mas Dodi dan Ibu di tempat ini senang dan membawa barokah kepada kita semua. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Deka ibu-ibu mungkin kanto mendadai panjenengan dia berlompu dekat. Saya percepat ya, Pak Nur. Alhamdulillah kanto walaupun mendadak panjenengan ragu, kemudian pakai masker. Jika pas enggak ibu bidan pas. Pun pakai masker. Baik. Gus Nur bisa bahasa Madura Gus. Nah, ini dah. Nanti kalau lebih pas pakai bahasa Madura. Sebab orang sini sudah lulusannya ibu-ibu ini ada yang SMA nih Gus. Tapi kalau ke sawah biasanya sudah beliau-beliau ini sudah. Saya potong. Itu beliau Haji Rifai, tokoh masyarakat di situ dan pengurus Ansor, pengurus NU. Saya dengar begitu, kan nggak ada masalah. Baik, ya. Nah, sekarang saya percepat ya. Terus yang kedua, nih, ini menantunya Ustadz Subhan,
Qori. Di acara itu beliau membacakan ayat suci Al-Quran. Beliau ansor, beliau banser. Biar rakyat tahu, biar umat tahu. Kita kasih satu ayat saja. Beliau membaca surat Al-Imran waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallah Ustaz ya, Ustaz Subhan, barakallah. Oh, keren. Dah, saya percepat ya. Itu Ustadz Subhan, beliau ansor, beliau banser. Bahkan di sebuah rumah makan, beliau pernah ngomong sama saya, wallahi ini demi Allah, enggak, saya itu orangnya pantang ya, insya Allah saya pertanggungjawabkan. Saya ini ansor yang nasionalis, Gus. Saya banser nasionalis ya. Dan situ Bondo, Besuki itu apa kata saya penggeraknya. Kalau saya bilang nggak gerak ya nggak gerak. Oke, intinya begitu, baik sama saya, nggak ada masalah. Nah, ini acara bantuan sosial. Jadi di acara ini kan kita punya program infak beras itu setiap Jumat. Kita infak beras di sini ya. Dan itu masyarakat di situ, coba ada nggak videonya di sini? Saya percepat ya. Saya carikan yang waktu. Saya percepat. Ini yang waktu infak berasnya. Nah, semua hadir, dewan guru, masyarakat, semua hadir situ. Nih. Ustazah berkenan untuk berikan. Nah ini, Dek Nur, ini menit ke 8 dek. Nah, nanti Dek Nur insert lah, terserah lah. Nah, ini. Bu Marsuk, Sutija, sareng Bu Suci, ngereng kade. Oke ya. Saya potong pun. Ini saudaraku, termasuk untuk ketua Ansor Yogi tadi itu, baik saya, nggak ada apa-apa. Baik. Nah, akhirnya sejak itulah saya sama Ustadz Subhan itu dibawa ke lokasi. Ini Gus, ini tanah punya ini tanah punya ini tanah punya saya, ini tanah punya mertua saya, bla 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 bla. Insya Allah mudah-mudahan begini bla 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 bla. Bahkan saya sempat lihat tanah di punya Pak Lurah siapa itu yang naik ke gunung tuh, Pak Taufik, mantan petinggi, Pak Taufik, saya lupa desanya, naik itu Ustadz Subhan juga nemani saya. Ustadz Subhan itu baik loh, nggak ada apa-apa loh. NU, Banser, Ansor baik sama saya di situ, ya. Masyarakatnya semuanya baik. Nah nih, biar nggak dikira hoak. Oh, masya Allah. Nih, saya kasih satu saja lah, biar nggak panjang-panjang. Nih waktu, nah ini perhatikan. Mas Miko, di handphone nggak ada aplikasi yang bisa gambar dari atas itu. Ini Ustadz Subhan di lokasi. Google Map. Tidak terlalu jelas ya. Masuk. Cuma batasannya kita nggak tahu ya yang mana dicarinya. Batasannya tidak. Oke, saya percepat. Bahkan kita pernah ngevlog. Ya, Dek ya. Kita pernah ngevlog dengan Ustadz Subhan waktu itu. Nih. Saya menarik ini loh. Nah, ini kan masyarakat ini. Keburu malam, ayo sobat tenang. Nah ini saya pernah ngevlog sama beliau di lokasi. Di seberang jalannya. Saya percepat aja. Itu kan rahmatan lil alamin. Sudah satu resonansi, satu gelombang secara rasa gitu kan. Sekarang sisanya kita tinggal nunggu keputusan Allah. Takdir Tuki. Ada lahan sekitar 2 hektar kurang lebihnya.
menjalani proses, menjalani takdir, niat, bangun pesantren. Nanti Dik Nur yang bingung ini ngeditnya ini. Ya intinya disitulah ya. Oke, saya percepat. Oke, selesai ya, 1 bab. Alhamdulillah. Jadi ternyata yang menunjukkan, yang bahkan yang merekomendasikan saya beli tanah yang sekarang itu adalah Ustadz Subhan. Ini bagus ini Gus, ini bagus. Terus tadi Ketua Ansor Yogi tadi katanya mau mengecek apakah benar tanah itu sudah dibeli lunas. Nih, saya putarkan videonya waktu saya melunasi tanah itu. Di situ juga ada Ustadz Subhan. Perhatikan di videonya. Ini waktu melunasi di rumah Sekdes. Nah, ini munjiat tanda tangan. Di sini ya. Menjelang maghrib. Material 6.000, materi 6.000. Tanda tangan. Nah itu. Sapus. Itu ada Ustadz Subhan. Lunas. Saya lanjut. Itu Pak Samsul, itu Haji Dodi yang berdiri di pintu. Ini Pak Sekdes. Ini Pak Sekdes. Nah, yang pakai kaos putih Pak Sekdes. Ini yang punya tanah, yang pakai sarung biru. Nah, ini Pak Samsul. Pak Samsul ini yang jaga tanah di situ. Harus masuk. Pak Samsul, terus satunya masuk. Nah, waktu itu ada salah sedikit ya, salah tulis Pak ini. Siapa Mas muda ini? Nah, yang pakai topi Adidas ini, itu salah nulis bulan, tapi sudah dibetulkan sama Ustadz Subhan. Nanti saya tampilkan ya, yang di laminating tadi malam itu yang sudah ada tanda tangannya Pak Tinggi. Baik saudaraku, selesai ya bab 1. Saya tak langsung fokus sekarang. Itu sekedar ya, itu tidak boleh tidak. Oke, sekarang saya tak fokus ke sini. Jadi itu yang terjadi saudaraku. Yang menunjukkan tanah itu, yang merekomendasikan tanah itu, yang menyuruh saya membeli tanah itu, yang ngantar saya ke rumahnya Sekdes, itu adalah Ansor Banser Ustadz Subhan. Clear ya sampai di sini. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai mencari benang merahnya ini. Kenapa kok bisa ruwet ini tiba-tiba ini? Saya juga bingung. Seingat saya chat terakhir dengan Ustadz Subhan itu masalah alat berat ya. Jadi sejak itu tiba-tiba nggak bisa dihubungi, di WA nggak bales, di telepon nggak ngangkat. Nah sejak itu, dan besoknya baru saya dengar ada kisru-kisru seperti itu. Jadi intinya gini teman, saya bolak-balik ke Besuki itu hampir tiap hari, ketemu Pak Camat, ketemu notaris, ketemu tokoh-tokoh, ketemu masyarakat di warung, ketemu rakyat. Selama bahkan seluruh staf di Hotel Utama Raya, security-nya sampai yang punya itu kenal, semuanya baik sama saya, nggak ada masalah. Bahkan saya sempat silaturahim ke kantor ruang pribadinya Pak Camat itu, waktu ngurus akte jual beli itu, disambut baik dengan Pak Hangat. Disambut hangat dengan Pak Camat. Bahkan Pak Camat sempat telepon beberapa orang, panggil stafnya, tolong layani Gus Nur ini ya. Dilayani yang benar-benar, bla 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 bla, kurang lebihnya seperti itu. Oke, saya tak mengerucut. Jadi gini saudaraku, siapa yang menolak saya? Bahkan Pak Tenggi sendiri nih, ini Pak Tenggi ini, yang ngechat kemarin sudah saya tampilkan ini Pak Tenggi. Pak Tenggi pun juga ranting, pengurus Ansor Banser atau NU itu ranting Pak Tenggi itu. Kan harusnya begini negarawan itu, demokrasi itu begini loh. Baik sekali Pak Tengginya ini. Ya, nemani saya di lokasi itu setengah hari, dari pagi sampai sore. Bagus ini lebih Bon ya, saya belum masuk ke masalah intinya ini. Bon, sekarang saya tak masuk ke masalah intinya. Bahkan kemarin saya sempat beli tempolong. Ini tempolongnya tak putar dulu dek. Ini saya beli tempolong, nah ini juga Pak Tinggi yang beli.
yang hadir loh, masyarakat semua ini. Bahkan ini yang jaket hitam ini katanya tokoh juga, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini waktu alat berat masuk ya. Jadi ada tempolong. Kita akan betulkan jalannya. Baik, sekarang saya tak masuk ke acara inti saudaraku ya. Nih masalah acara intinya begini. Saya akan menjawab berita yang di media sosial tadi ini. Bismillah ya. Siapa tadi? Yang pertama IMB. Jadi ketua GP Ansor Yogi tadi itu akan ngecek IMB-nya lah, macam-macam lahnya, bla 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 bla. Saya jawab ya Mas Yogi ya. Kita ketemu lewat video dulu, insya Allah Allah takdirkan kita ketemu langsung nanti ya. Bismillah. Untuk ngurus IMB, ini intinya nih. Untuk ngurus IMB itu harus ada beberapa persyaratan yang dipenuhi. Harus. Pertama, fotokopi KTP. Itu kalau mengurus IMB ya, fotokopi KTP saya. Terus apa? Fotokopi NPWP saya. Ya. Terus kemudian sertifikat. Dan menyusul untuk melengkapi adalah denahnya, gambarnya. Itu syarat wajib untuk mengurus IMB. Ya, Mas Yogi ya. Nah, itu semua belum lengkap. Saya bayarnya sudah lunas, tanda tangan materai 6.000, di depannya sekdes, tapi proses balik namanya belum selesai. Karena yang punya tanah, surat nikahnya kesingsal, ketelesut. Ya nggak bisa ngurus IMB, karena persyaratannya belum lengkap. Poin pertama. Poin kedua, kan belum ada bangunannya. Ayo diurai yuk, benang merahnya yuk, pelan-pelan yuk. Kan belum ada bangunannya, belum bangun. Dan saya tidak akan bangun pesantren kalau belum ada IMB-nya. Pesantren saya di Palu, IMB ada, Badan Hukum Akte Notaris ada, dari Badan Kementerian Menkumham ada, nomor AHU-nya ada, legalitasnya ada yang di Palu. Saya bangun pesantren, saya bangun rumah ini, IMB-nya lengkap. Saya orang yang ngerti aturan dan saya orang yang tidak mau melanggar aturan. Sebisa-bisanya taat hukum. Kalau sudah ada pesantren berdiri, jangankan berdiri, pondasi saja, belum ada IMB-nya, robohkan itu pesantrennya itu, bongkar pondasinya itu. Kan begitu. Berarti antum ini terlalu nafsu ya. Terlalu nafsu. Udah buruk sangka yang didulukan. Paham? Saya belum bisa ngurus IMB karena KTP punya, NPWP punya, ya kan? Nah, sertifikat yang belum ada karena masih proses. Dan saya nggak akan bangun itu pesantren kalau nggak ada IMB-nya. Sederhana masalah ini. Pak Lurah, Pak Polsek, polisi semuanya udah baik kok, nggak ada masalah secara legalitas ya. Jadi kalau ada pesantren Gus Nur, pesantrennya Gus Nur, tiba-tiba tidak ada IMB-nya, silahkan dirobohkan, silahkan dibakar bila perlu. Ini belum apa-apa, Anda sudah bikin statement di media, Anda sudah ngomong tidak karu-karuan, bahkan Anda datang ke lokasi alat berat kemarin katanya, ya demo di situ, bahkan Anda datang ke kantor desa macam-macam. Tanpa ngundang saya, tanpa tabayun ke saya. Oke, ya itu bab pertama. Yang kedua, siapa tadi? Tokoh NU ulama tadi yang tak baca tadi loh, yang bikin status di Facebook. Ternyata dia bikin status mengungkit masalah saya yang ngomong seragamu banser hatimu iblis. Itu video sudah lama, sudah 3 tahun yang lalu. Nah, jawaban saya, itu video sudah diputar di kantor pusat Ansor Surabaya, sudah ditabayunkan, sudah viral beritanya,
2 atau 3 tahun yang lalu sudah diputar di sana, disaksikan mungkin ribuan banser, ratusan banser, ya, dengan suasana yang panas. Kita sudah tabayun ke sana, saya sudah datang ke sana, diliput berbagai macam media, viral, ya, dan sepulangnya kita sudah salaman-salaman sama Haji Afif. Ya, walaupun mungkin bias hasilnya, tapi intinya kita sudah tabayun di situ. Kenapa Anda ungkit-ungkit video itu lagi? Itu video sudah lama, Anda buat status sekarang dan sudah ditabayunkan. Soal isi ceramah saya, apa ayam ulama, apa ulama, ya itu ijtihad. Biasalah pendakwah. Salah ya sudah, saya juga sudah minta maaf, sudah ditegur dengan ulama-ulama, dan saya sudah minta ampun sama Allah. Ya, kalau itu yang Anda jadikan rujukan, nggak selesai nanti. Kalau tak balas panjang nanti. Nah, selesai ya. Dan Anda sudah nulis status seperti itu, nadanya provokator, provokasi. Padahal saya nggak pernah ketemu sampean, nggak pernah ngobrol sama sampean, lebih-lebih saya nggak pernah merugikan sampean. Nah, sekarang yang terakhir, nggak pernah mondok. Nah, ini biasa nih bahasa ini. Gus Nur tuh anaknya siapa? Sekolah nggak lulus, mondok nggak lulus, ngaji nggak bisa. Nah, ini kan biasanya bahasa ini yang sering dipakai oleh teman-teman Ansor. Nah, jadi gini saudaraku, saya nggak pernah mondok, saya nggak lulus sekolah, saya bodoh, ya. Tetapi kenapa saya bangun pesantren? Karena di sekitar saya, di luar sana, bahkan di sekitar Besuki, masih banyak orang, banyak ustadz, lulusan Kairo, lulusan Yaman, lulusan Mesir, LC, hafal bahasa Arab, ilmunya ngelontok, tapi nganggur, nggak punya kerjaan, nganggur, nggak punya aktivitas. Masih banyak orang-orang yang ilmunya luas, tapi tidak tersalurkan. Begitu prinsip saya menjalani hidup ini. Dan ini sudah saya terapkan di Palu. Saya bangun pondok pesantren di Palu, nggak pernah diprotes orang tuh. Kenapa Ansor Banser yang di Palu kok nggak protes pesantren saya? Sudah 8 tahun, 9 tahun itu berdiri, kok nggak diprotes? Hah? Dan yang ngaji di situ anaknya anggota dewan, anaknya polisi, anaknya tentara, fakir, jelata, duafa, ngaji semua di situ. Yang ngajar bukan saya. Ustadznya rata-rata dari kampus IAIN Palu. Ada dosen, ada mahasiswa yang ngajar itu. Ustadzah-ustadzahnya itu ahli tahsin semua. Yang ngajar mereka, bukan saya. Saya gaji mereka. Saya penuhi hidup mereka, fasilitasnya. Saya hanya bangun. Dan alhamdulillah santrinya kan banyak di situ. Bukan saya yang ngajar. Begitu cara hidup saya. Begitu cara beragama saya. Apa? Salah? Apa saya salah? Mungkin tidak menutup kemungkinan saya akan bangun kampus nanti itu. Saya akan bangun rumah sakit walaupun saya bukan dokter. Pesantrennya belum saya bangun di Besuki itu. Tapi sudah ada orang yang banyak, ustadz-ustadz yang lamar. Banyak orang tua yang lamar. Nanti tolong titip anak saya, beliau masih mondok. Nanti yang ngajar itu banyak lulusan Kairo, lulusan Yaman, nanti yang ngajar di situ, bukan saya. Bahkan antum sendiri boleh ngajar di situ kalau mau. Bahkan Kiai Rifai sendiri itu, ketua Ansor, kepengurus Ansor tadi itu, ketua Pak Rifai yang tadi, Haji Rifai itu ngomong di depan saya, ngomong di depannya menantunya Ustaz Subhan. Ya metoro alen, apa itu bahasa Maduranya itu, nanti akan titip anaknya yang sekarang masih mondok, titip di pesantren itu. Wallahi. Itu intinya saudaraku ya. Barokallah, barokallah, barokallah. Kayaknya sudah selesai, nggak ada lagi yang perlu saya bahas. Dan alat berat kemarin itu pun juga saya nggak melanggar aturan. Saya sudah izin Pak Lurah, ada orang-orang saya yang sudah izin Polsek,
dikawal polsek, dikawal polisi, dikawal Pak Lurah tanda tangan, sudah, nggak ada yang salah langgar. Sepeda lagi le. Kontak pintu watah wah. Wadin roji. Barakallah, barakallah, barakallah. Mudah-mudahan video ini mengimbangi, mudah-mudahan video ini mencerahkan. Kalau di Turen saya mengalah karena memang legalitasnya belum kuat. Kalau di Besuki ini saya akan mencoba bertahan sekuat nyawa saya. Saya bila perlu nanti saya siap mati berkalang tanah di sana hanya gara-gara mau bangun pesantren. Jadi besok akan ada sejarah dicatat oleh negara ini. Dulu ada orang mati gara-gara mau bangun pesantren. Dimasa sama orang, sama Ansor, sama Banser gara-gara mau bangun pesantren. Siapa? Gus Nur, Suginur Raharjo. Mungkin akan tercatat sejarah seperti itu, nggak masalah. Saya nggak bangun diskotik, saya nggak bangun tempat maksiat, saya bangun pesantren. Dan itu dam gua itu sekarang masih sepi. Insya Allah saya nggak sombong. Sudah saya ukur jam terbang, sudah saya ukur makom saya. Kalau saya punya pesantren di situ, itu tempat akan menjadi destinasi wisata religi yang besar, yang tidak menutup kemungkinan akan menjadi aset untuk Besukinya. Lah kalau Anda iri, kalau Anda mencegah, Anda menghalangi, ya sudah, monggo lanjutkan saja. Sampai yang bangun pesantren di situ, saya tak mundur. Terus tanahnya dibuat apa itu? Saya sudah beli lunas. Mana dek? Mana Sora? Yang di laminating tadi malam. Saya sudah beli lunas. Mau diapakan? Monggo kalau mau sama ambil tanahnya. Kalau Anda melarang, Anda harus punya solusinya. Di atas lemari dek. Sudah kuat itu hukumnya. Dan Anda nggak bisa melarang. Ini negara hukum. Mau saya bangun diskotik, saya bangun kafe, ya kan, saya bangun bioskop, itu kan hak saya. Saya akan taati aturan, tapi enggak, saya akan bangun pesantren. Loh, Anda kok melarang? Kamu kan provokator. Ya enggak juga, enggak semua orang NU benci saya, enggak semua Nahdien benci saya, enggak semua rakyat Besuki nolak. Jangan terlalu didramatisir lah. Saya orang Islam, saya bukan Wahabi, saya bukan Syiah, saya bukan HTI, saya bukan politikus, saya bukan siapa-siapa, saya rakyat. Nah, mau dibuat apa? Saya sudah beli lunas ini. Sudah tanda tangan sama Pak Tenggi. Terus apa hak Anda melarang saya bangun pesantren? Apa hak Anda apa? Saya bangun yang besar, yang mewah. Kalau ternyata jelek, nggak ada santrinya, ya udah. Oh ternyata nggak ada yang mondok, ya udah, kan selesai urusan. Rugi miliaran saya kan begitu. Kapok, Gus Nur bangun pesantren, nggak ada santrinya, kapok, kan selesai masalah. Nggak usah rame di depan seperti ini. Atau tiba-tiba ternyata Gus Nur, pondok pesantrennya Gus Nur itu menyebarkan paham sesat, ya udah bakar aja pesantrennya, selesai, nggak ruwet hidup ini. Barakallah, barakallah, barakallah. Ayo Pak Kapolres, Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Kodim, Pak Dandim, Pak Intel, Pak semua tanpa terkecuali, Malaikat Jibril sekalipun,
nggih, ulama sekalipun saya datang, bismillah, tanyai saya, sidang saya, mubahalah saya tunggu itu, bener-bener saya tunggu itu. Dan saya siap dicatat sejarah kalau memang harus saya mati berkalang tanah gara-gara bangun pesantren. Barakallah. Ya sudah, mungkin ini cukup, mudah-mudahan mengimbangi. Karena kalau saya nggak bikin video ini, nanti nggak imbang beritanya di media sosial, nggak imbang. Akan dimanfaatkan oleh kaum-kaum munafik, kaum-kaum penjilat, penyusup-penyusup yang tidak mau, tidak suka Islam berkembang, itu akan dimanfaatkan, seimbangi seperti ini. Jadi tidak usah saling menyalahkan. Kalau toh mau ada yang disalahkan, salahkan Ustaz Subhan. Karena beliau yang menyuruh saya beli tanah itu. Ansor, Banser, Ustaz beliau yang mau disalahkan, jangan saya. Kalau hanya gara-gara IMB Anda mau mempermasalahkan itu, apanya mau pesantrennya belum ada kok. Pun, ini yang bisa saya sampaikan. Yuk baca Al-Fatihah 1 kali, mudah-mudahan video ini membawa keberkahan. Ila hadhihi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salam takdim untuk semua ulama yang ada di Besuki, baik yang tidak benci ataupun yang benci. Salam santun untuk semua elemen yang ada di Besuki. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.